kita mandi di sana. Seperti halnya sama dengan sebelum kita niat umrah. Sunnah mandi besar. Sebelum kita mandi, sebelum kita memandikan air, niat saya mandi ihram tertentu. Kenapa harus ada niat? Karena kalau tanpa niat maka itu sama halnya dengan mandi biasa. Artinya tak berefek, tak berpahala, tidak memiliki pahala sunnah. Ya, harus ngerepak di mana niat saya mandi ihram. Jadi setelah itu sebelum kita mengenakan kain ihram, bagusnya langsung sunnah yang kedua adalah memakai wangian. Jadi wangiannya langsung ke kulit, tidak boleh ke kain ihram. Kenapa? Karena ketika kita sudah membacakan niat haji atau niat umroh, nanti ada larangan al-muharramatu lil-muhrimin, larangan bagi orang yang berihram. Siapa orang yang berihram? Adalah orang yang sudah membacakan niat haji atau umroh sampai menjalankan halul. Namanya orang yang nanti ada larangan diantaranya tidak boleh memakai wangian. Kalau kita memakai wangian sebelum niat ke pakaian, ke ihram, maka suatu saat ketika kita dalam keadaan berihram, apakah kita di Arafah, Muzdalifah, kemudian kita mau ke toilet, kemudian ihram yang satu ini ditanggalkan, dikaitkan dengan kantong. Setelah keluar, pakai lagi. Sementara kain dalam wangi, masih wangi. Nah, ketika kita pakai ihram itu, maka kita sama dengan wangi. Ya, bagusnya ketika kita memakai wangian sebelum kita niat, masukkan tekannya ke kulit, baik laki-laki ataupun perempuan. Setelah itu, kalau misalkan bapak ibu masih ada rambut yang kurangin, bapak-bapak tulisnya rapi ke sunnah sadayanya, bisa jamut, jamutan amat. Terus kemudian kuku masih panjang, potongan sunnah sadayanya. Itu sebelum kita membacakan ini. Itu sama saja dengan kita niat umroh. Kemudian kita langsung memakai pakaian ihram. Bapak langsung menggunakan dua helai kain ihram, izar dan lidah. Ibu-ibu langsung menggunakan pakaian yang serba putih. Itu badai gamis, badai tunik, mengap. Nanti kita biar seragam, kerudungnya, bergonya bergoyang putih. Dan sudah. Kemudian setelah siap kita semuanya mengenakan kain ihram. Sebelum kita naik ke bis, maka di sana kita akan niat haji. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Di hati kita katakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan yang dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru setiap manusia untuk berhajj. Ketika itu Allah menyeru, memerintahkan Jibril melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim panggil semua manusia untuk berhajj setelah mendirikan Ka'bah. Itu panjang kisah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku di sini nggak ada orang, jauh dari mereka. Aku di sini ada di lempar-lempar batu-batuan. Bagaimana saya menyampaikan bahasa saya, suara saya kepada Allah? Kata Allah, ente yang kaulah akan menyampaikan dan hati-hati sufi manusia. Ya Nabi Ibrahim, baiklah begitu. Jabal Kudus, gunung Kudus yang sekarang itu dibangun menjadi Islam saja. Izin Allah Subhanahu wa taala, batu makam Ibrahim yang pernah dipincak ketika mendirikan Ka'bah itu ikut ke mana? Ke Jabal Qudus. Setelah sampai di Qudus, Nabi Ibrahim itu ya ma'asyarul muslimin, inna rabbakum baitan wa amaru an tuhajju biha. Wahai sekalian manusia, muslimat, sesungguhnya Tuhan telah membangun sebuah rumah namanya Baitullah dan memerintahkan untuk kamu sekalian untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Dahulu
Diseru dengan Ibrahim. Orang teh di golongan, hoi kata dia, bahula. Sadar orang kata Rasul, kullunas ajaban. Wa man ajaba hajan, wa man ajaba asran. Dan ketika orang menjawab, lebih. Ketika manusia menjawab satu kali, maka kata Rasulullah, insyaallah takdirkan Allah untuk melaksanakan bisa haji sekali. Wa man ajaba asran, insyaallah haji asran. Ketika menjawab sekali, insyaallah hajinya 10 kali. Alhamdulillah, insyaallah tinggal 10 kali. Insyaallah. Nah, jadi ketika kita membacakan niat haji, ya Allah, aku datang panggilanmu hajan untuk berhaji. Kalau yang tadi sebelumnya umrah, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku datang panggilanmu untuk melaksanakan umrah. Jadi kita labbaik itu bahasa Arab yang ketika kita bahas nama ialah Kang, ada apa? Baik, labbaik. Kang dia, labbaik. Itu bahasa Arab tuh. Nyambut, mangga, siap, oke, lantai. Jadi ketika Bapak Ibu menerjemahkan haji, baik, itu banyak lantai. Siap, ada apa? Untuk haji sini, ayo naon. Jadi lantai, siap, naon, mangga, itu lantai sambutan. Kata sang, labbaik Allahumma ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Untuk melaksanakan haji. Kemudian redaksi yang kedua, saya sengaja tidak menggunakan slide ya, biar langsung paham. Kalau slide tinggal baca apa yang itu. Yang kedua redaksinya bisa dengan bahasa untuk takdikan hati, menguatkan hati. Kita pakai redaksi yang kedua yaitu nawaitul hajjah, niat saya berhaji, wa ahramtu bihi, dengan ihram untuknya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Saya ulang, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Ketika membacakan kalimat kita harus mengikuti, karena itu muqtaran, ikuti disebarengi dengan perbuatan. Jadi hati kita itu. Nawaitul umrata di hati, nawaitul hajjah di hati, niat saya berhaji, wa ahramtu bihi, dengan berihram untuknya lillahi. Nah, dari situ kita dalam keadaan berihram. Setelah kita membacakan niat tersebut, kita dalam keadaan al-muhrim. Nah, setelah kita membacakan niat tersebut, maka berlaku hukum al-muharramatu lil muhrimi. Bagi kita berlaku larangan-larangan ihram. Yang mana? Yang tadi ada 2 bagian, saya ulang kembali ya. Yang pertama khusus bagi laki-laki, yang kedua khusus bagi perempuan, yang ketiga umum untuk semuanya. Biar paham, yang laki-laki kita tidak boleh menggunakan pakaian yang nyarung, yang berjahit, hanya 2 kain helai ihram. Dalaman lepas saja, makanya wayangnya mata kuat gitu-gituan geleberan aman yang sebenarnya. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki dan jarinya. Yang hati-hati ya. Ada yang mengatakan tidak boleh menutup mata kaki saja, tetapi saya ikut paham bahwa jari-jari pun tidak boleh. Yang paling aman janahnya jepit makin kedua. Alternatif senagun gunung. Tidak boleh pakai sepatu atau bustong. Ya, walaupun orang-orang yang datang boleh, tapi bagi saya dia hati-hati lah, kita pakai aja. Hati-hati. Yang lebih aman pakai sandal gunung atau sandal kaki. Kemudian yang ketiga, laki-laki tidak boleh menutupi kepala yang nempel langsung dengan kepala, seperti peci, topi, atau kain ihram dikajikan ketika panas. Ketika ke Arafah panas dikadekan hidung-hidung teh enggak boleh. Atau di bus tiris dikadekan hidung-hidung teh ini. Jadi yang nempel langsung dengan kepala. Bagaimana kalau payung? Di Arafah biasanya banyak tiba payung. Wah, payung banyak. Diberikan boleh.
karena itu tidak nengkel dengan apa. Lagi perempuan, khusus perempuan ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangan, yang biasa menggunakan cadar pada ibu adalah. Kemudian nanti kita siapkan ya, itu sarung tangan yang terbuka telapak tangannya. Saya tidak menyiapkan, mungkin bapak ibu, ibu lah nyalakannya. Ya, dulu pasang lagi kalau rumahnya, nanti sering dipakai untuk umrohan. Kemudian, jadi ibu-ibu hanya itu. Ini dibuka, kemudian telapak tangan dibuka, sementara ini ditutup karena orang. Sekarang yang berlaku al-mahram itu berlaku semuanya, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh memakai wangian. Sementara tadi sebelum niat kita nah ketika setelah niat haram. Yang kedua, tidak boleh memotong rambut, menjatuhkan rambut, baik di pun di jemputan. Aduh, gawe kita rambut malamnya tahu. Pajantan yang penting dijatuhkan, dipurakan ini. Cuma contoh itu di luar gitu ya. Kemudian apalagi? Tidak boleh nganggutin kuku kaki, tangan, tidak boleh. Apalagi tidak boleh menikahkan, menjadi saksi, jadi wali. Tidak boleh berhubungan suami istri, ya kalangan besar. Kemudian tidak boleh membunuh binatang selama di sana. Ya ada lain membahayakan banyak ulah. Di Mekah, di Arafah dan gitu malah ya sih. Panasin karena kan panas banget itu sampai 45 sehingga sampai 50 derajat itu panas di hari haknya itu. Kemudian tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan di haram, aman. Pokoknya mah ulah cabut-cabut itu walaupun di Arafah nanti ulah ya. Nah, tidak boleh payang umum pasek dosanya dosa. Kemudian opas yang mengarah kepada syahwat opas itu. Tadi bahasa Pak Kiai namanya nyukai suka. Jadi kita mencintai orang atau berbuat atau mengatakan sesuatu yang mengarahkan kepada syahwat, opas, panjang, dan jorok lah itu jorang. Jadi tidak boleh pasek dosa, tidak boleh bicara yang sembrono atau yang mengarah kepada syahwat dan sebagainya, dan tidak boleh jidal, berantem, pasya, pokoknya mah halal itu dijauhkan semua itu. Jadi diajar banyak deh, diajar soleh, ulah dosa, neraka, pokoknya mah si soleh. Wah ini amatkan repek tapi sabar dulu insyaallah. Kurang terirom gitu, yang celah terirom ayo di luar. Kena sabar. Sadayana latihan sadaya itu naon hikmahnya. Kenapa ada ihram? Kenapa dilarang? Ada larangan-larangan. Ini latihan ketika kita bisa mampu dan mudah meninggalkan hal-hal yang asalnya apalagi kita meninggalkan hal-hal yang diharapkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan puasa. Ketika kita puasa, siang harinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri. Padahal itu semua boleh dilakukan, halal, bahkan itu ibadah dilakukan. Tetapi ketika orang puasa, tinggalkan hilang. Hikmahnya, ketika kita mampu terbiasa meninggalkan hal-hal yang dihalalkan Allah, apalagi kita meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah, sama halnya dengan ihram. Jadi hubungan suami istri itu boleh kan ibadah, tetapi ketika ihram boleh tinggal. Nah, jadi kita ihram kurang sabar, diajar takwa yang menjadikan tazam, menjadikan apa namanya bekal kita selama kita di sana. Nah, oke, kita langsung berangkat. Dari mana? Dari hotel langsung menuju ke Arafah. Di padang Arafah kita langsung jutaan manusia muslim yang datang bersama berjalan sama-sama mengharap itu. Kita nanti saksikannya nanti di sana akan kita talbiyah ataupun Arafah. Kemudian kita langsung ke Arafahnya. Di malam hari kita ibadah sama-sama, di pagi harinya kita siap-siap.
duha, kemudian ada acara-acara pengajian, tausiah. Pas masuk zuhur, nah masuk zuhur nanti kita akan sama-sama sholat zuhur berjamaah di jamaah qashar dengan asar. Langsung kita mendengarkan khutbah Arafah yang membahas tentang Arafah dan hikmah. Kita dengarkan semua itu. Kemudian nanti kita akan dipandu membacakan doa yang sudah termaktub dalam buku-buku panduan. Coba tinggal di ayat kedua. Kurang banyak buku. Di doa Arafah, ayat di doa Arafah. Nah, orang Syria saya ini gila, panjang, gitu. Nanti dipandu biar bareng-bareng nanti baca. Nah, biasanya kalau misalkan imam atau pemandu atau pembimbing sudah capek, istirahat, kurang matras naos. Kapan kita doa Arafah? Daftar isi jadi tinggal kita. Nyuhunkeun buku Kang siapa? Kang Wawan. Nyuhunkeun buku di luar. Halaman seberapa kan? Tapi saya bilang 3 bukan. Nah, nanti itu akan dibaca dipandu oleh pembimbing. Kita ikut aja. Nah, kalau misalkan kita udah capek baca itu, sok pakai baca yang lain, doa lain yang sering, yang biasa kita amalkan di Indonesia. Baca sholawat. Kemudian karena zikir ini semuanya doa. Nah, pilih misalkan ahli yang mendoakan tegak-tegak nanti paham sampai ke bahasa Arab. Oh, sing saya bahasa Indonesia saya akan kebak orang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita masing-masing. Nah, yang paling mantap nanti pas menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu kalau siang-siang kan panas, mereka itu jamaah biasanya di tenda. Nah, kalau sore menjelang maghrib semuanya keluar. Untuk apa? Ingin langsung ada Ka'bah, menghadap Ka'bah ke kiblat, memohon doa Allah Subhanahu wa taala. Dari dunia bukan kita yang tidak Allah langsung mengambil kita, langsung datang ke jalma-jalma ngadu aku. Sing yakin kau doa orang dijawab doa Subhanahu wa taala. Pahamnya? Nah, sebenarnya cepat. Maghrib itu Abdul nama kita maghrib bisa di jamaah takdim di Muzdalifah. Tetapi kondisinya kadang-kadang lama jemputan itu. Jadi istilah kita sama-sama kita melaksanakan maghrib bisa jamaah takdim. Biasa itu akhir di Muzdalifah. Tapi nggak apa-apa kalau kita di nanti kita nunggu bus, kemudian nanti kita akan naik bis, kemudian masuk ke Muzdalifah sesuai maktab masing-masing. Jadi nanti maktab masing-masing itu akan diatur bisnya ini maktab kali itu sesuai maktab. Karena salah kita itu juga sesuai. Jadi kita akan dibawa ke sana di maktab 29 dan di Muzdalifah kita tidak pakai tenda karena malam hari semuanya terbuka, langsung kita nggak langsung ke langit. Jadi atapnya langsung ke langit. Untuk apa di sana? Untuk melaksanakan wajib. Kalau tadi di Arafah itu wukuf namanya rukun. Jadi rukun yang pertama tadi niat, yang kedua wukuf di padang Arafah. Nah, kemudian sebelum tawaf ifadah kita melaksanakan dan diajarkan untuk melaksanakan wajib haji. Dan antaranya adalah mabit di Muzdalifah. Berapa lama? Nanti kita lihat. 6 jam, bisa 3 jam, 4 jam. Yang penting lewat jam 12 malam, jam 1, jam 2, jam 3 kita sudah bisa langsung keluar. Langsung naik bis lagi sesuai maktab masing-masing, langsung datang ke Mina. Kita di Mina ngambil tenda di sana. Di tenda di sana, istirahat dulu di sana, subuh mungkin kita jamaah, istirahat dulu. Nanti kita akan apakah kita jumroh akobahnya itu pagi, pas waktu kedua, waktu afdol. Biasanya padat gitu pagi. Orang-orang yang tidak mau dikesakan biasanya pakai duhur ataupun ba'da asar. Nanti dah nanti kita lihat di sini. Kalau duhur bisa panas terik, katanya asar biasa. Yang penting sebelum maghrib.
Yang penting masih di tanggal 10 Zulhijjah waktu Idul. Jadi untuk yang pertama, jumroh yang pertama kita masih mengenakan pakaian ihram karena kita belum tahal. Nah, di tanggal 10, nah jadi saya ulang. Jadi pas waktu di Muzdalifah niat saya mabit di Muzdalifah. Masuk ke Mina niat saya mabit di Mina, melaksanakan kewajiban umrah. Kemudian nanti kita lihat apakah waktu duha pagi, apakah siang, apakah sore, nanti kita bermusyawarah dengan jumlah lain. Kita berangkat menuju Jamarot. Apa itu Jamarot? Tempat jumroh, tempat melempar. Kalau saya bayangnya ayat itu selesai membalah orang bayang-bayang ada apalah insyaallah. Berumah terus hafal terus insyaallah. Di Jumrah berapa jauh kita berjalan dari tenda ke Jumrah? Kondisional nanti, karena jujur di Jumrah saja, di Jamarot saja itu lega luasnya. Tempatnya itu wadah lega. Makanya dia orang siapkan fisiknya, orang olahraga lain. Tapi insya Allah mau sekian bulan masih dekat kalau kita di sini. Nah, hari pertama untuk jumroh di tanggal 10 kita melaksanakan hanya melempar satu jumroh saja. Ayah saya kan dua. Hei, kang raya tapi orang tinggal ke mana? Cing nyunkan slide jumroh tempat jamaah. Gambarnya nggak ada gambarnya. Jadi gini, di sana ada 3 tempat, ada 3 jumroh, ada jumroh sogir, ada jumroh wusto, ada jumroh akbar namanya. Yang sogir namanya jumroh ula. Nah, ini satu ada dasar. Nah, biasanya kita nanti lihat kondisi apakah kita ke satu atau kedua nanti apa kondisional. Di sini ada jumroh gundukan, ada saung, ada namanya ini dinding tubuh yang di atasnya dipakai tutup. Di sini kalau ke anak itu sampai ke bawah itu kosong, di sini kosong, sampai ke bawah itu kosong. Jadi pangluhurna di depan, hadapna lantai ketiga, lantai kedua, satu itu bisa akses semuanya. Nah jadi di sini ada 3. Pertama jumroh ula, namanya jumroh sogir di sini. Jadi jumroh ula itu disebut juga jumroh sogir, kecil. Di sini wusto, pertengahan. Di sini jumroh aqabah atau akbar. Nah, hari 10, tanggal 10 kita melemparnya hanya satu. Jadi di sini lewat. Nah, di sini kita langsung di hari ke-10 jumrohnya jumroh yang paling ujung, namanya jumroh aqabah, jumroh akbar. Hukum bacaannya, ayat kan di bukunya kini kelarian ya. Nah, di buku, utami nama orang arah nanti di sebelah kirinya. Nah, sambil kiri sehingga ini teh diusahakan kirinya bawah kiri kita sebelah kanan. Nah, jadi kita boleh juga di sini, boleh cuman kita temukan sini. Oke. Nah, ketika mau niat saya yang jumroh, niat saya melaksanakan wajib haji. Berarti ya, niat saya melempar sekarang. Oke, niat. Seperti ini. Batunya ada yang siapkan dari sini, dari Mekah, ada yang tapi abdulnya sebenarnya kita ngambil di Muzdalifah ketika kita ngambil. Nanti kita bawa botol aqua kecil, kita ngambil kerikil yang segini lah.
itu berjumlah 70 ataupun berapa, tergantung apakah kita nafal awal apa nafal tsani. Kalau nafal awal berarti kita itu hari pertama kita melempar jumroh Aqabah. Berapa batu? 7. Hari kedua kita lempar ula, wusto, Aqabah. 3 kali 7 berapa? 2 hiji. Hari ke berikutnya tanggal 12 kita lempar jumroh ula, wusto dan Aqabah. Berapa? 21 tambah 21 berapa? 42 tambah 7 jumlah awal pertama Aqabah jadi 40 salam. Orang banyak nak pesa sudah bisa meluragan. Badai langsung tambah 20 biji deui. Teman nafal san ke tanggal 13 kita mungkin ngambil yang nafal awalnya. Hanya 2 hari kita di tengah. Jadi sunahnya batunya diambil di Muzdalifah. Apa yang kita bacakan? Nah, ketika melempar jumroh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar rajman lisyayatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar rajman lisyayatin. Panjang kisahnya itu ya. Nanti kita akan bacakan, sampaikan kisahnya. Apa makna, apa kisah melontar jumroh. Sehingga kita ada bahasa rajman lisyayatin untuk mengutuk sifat. Rajman lisyayatin. Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali 7 batu yang kita lempar. Setelah itu kita langsung mendapatkan tahallul pertama. Boleh kita langsung potong rambut. Dari situ kita pulang ke tenda, langsung kita mandi dan kita boleh memakai pakaian biasa. Makanya sebelum kita berangkat ke Arafah, kita siapkan bawa tas itu. Kurangnya lagi ya enak koper masing-masing. Naon itu isinya kurang ganti pakaian selama di sana, selama di Mina 2 hari. Cekap. Ayah rangsel, pada rangsel nama. Ya, jadi gimana mana tuh kurang rangsel. Sebetulnya efektif rangsel karena di Muzdalifah bisa di nah, hanya untuk Mina ganti pakaian. Bawa handuk, bawa alat mandi, kemudian bawa baju kan, karena kita akan nginep di tenda selama 2 malam. Malam 11, malam 12. Tanggal 12 ba'da asar sebelum maghrib kita harus keluar. Kalau kelewatan pada maghrib masuk ke 13 harus diselesaikan. Wayana ya teman-teman wayana kita nginep deui besok nak kautar deui ulang-ulang 30 keluar kumaha nanti itu. Tak gitunya ternyata orang nyanak salin nyanak gentos nyanak baju pakaian untuk ganti dingin karena setelah kita melempar jumroh Aqabah di tanggal 10 kita sudah mendapatkan tahallul awal namanya. Jadi bebas kembali ke asal, pakaian bisa diganti, kemudian wangi-wangian, potong rambut dan sebagainya halal kecuali 2 tadi. Tidak boleh menikah dan hubungan suami. Masih belum bisa. Karena itu mah harus melewati tahallul kedua. Nanti setelah tawaf ifad. Tanggal berapa ifadahnya? Nanti lihat kondisi keadaan kondisi di sana juga kemampuan kita, fisik kita, karena kita itu harus mengatur kondisi kita. Kalau lelah capek jangan dipaksakan. Nah, nanti kita akan diskusi dengan teman-teman lain. Kapan kita jumroh nih? Nanti kita sepakati bersama. Kabarnya? Nah, jadi di Mina kita akan nginep karena kita tinggal di sana. Kita akan makan di sana. Mudah-mudahan nanti makannya di catering ya, bukan di pokok kita. Tadi di Tasman. Tapi mana sih itu? Tadi mesti datang mana? Nah, setelah kita selesai 2 malam, biasanya kalau yang di tenda mereka jarang yang langsung ke karena jarang orang yang ke tenda. Nah, baru ketika setelah selesai kita melaksanakan mabit di Mina selama 2 malam karena kita ngambil nafas awal, maka kita pulang ke mana? Ke hotel.
transit kita, di situ kita lihat kondisi. Bisa langsung hari itu langsung malam bebas digunakan. Walaupun sekarang itu ketika mau masuk ke haram, ke matop itu pakai ihram. Biasanya kalau untuk tawaf digunakan menggunakan pakaian biasa. Insya selesai. Masuk ke tawaf. Nanti kita di sana melaksanakan tawaf. Niat di hati sama-sama nanti dipadu. Niat saya tawaf ifadah atau haji 7 putaran lengkap fardu karena Allah. Nah, bisa kayak tadi itu ya. 7 putaran, kemudian sunat-sunatnya. Setelah itu kita sunat termasuk minum zam-zam. Setelah melaksanakan doa dan sunat tawaf, kemudian naik ke sa'i. Sa'i tadi dibahas belum? Sudah kan? Insyaallah nanti ada ngomong lagi. Sa'i sampai 7 putaran 8 kali perjalanan langsung tahallul. Selesai kita melaksanakan haji yang sempurna. Di situ kita telah melaksanakan tahallul asal. Terus bebas bangga namanya tahallul. Bangun balik hubungan suami istri itu halal. Balik kalian kamar barokah halal insyaallah. Sebetulnya jujur sebetulnya begini. Di hotel transit itu sebetulnya yang lain itu satu bed satu kamar itu ada yang 7, ada yang 8, walaupun di plus ya, ada yang berlima, ada yang berempat. Tapi saya kemarin minta ke sana itu sesuai kumisannya. Maksudnya ada yang double, ada yang triple, ada yang kuat. Kuatnya ada berempat, triplenya ada 3 banyak ini. Double-nya 2. Jadi ada double, ada triple, ada kuat, ada sekamar berdua, ada sekamar bertiga, ada sekamar berempat. Jadi saya bayar bed. Bayar bed. Ada yang sekamar 4 bed, saya 2 orang di sini. Di double aja. Ya, biar nanti pas selesai ini tahallul aman. Aman kan tenang. Jadi ada double ya, ada double, ada triple yang bagian. Yang enggak sekamar dengan pasangannya lah ngobrol, Kak, ikut barokah. Aman. Insyaallah aman. Nah, jadi insyaallah di hari itu kita selesai melaksanakan ibadah, kita sudah mendapatkan tahallul asani yang kedua dan kita insyaallah mendapatkan detail haji. Mudah-mudahan mabrur insyaallah. Apa sendiri? Sekat segitunya. Atau haji mana? Kalau ada biasanya dikoordinasi apakah nanti dapat karomnya nih nanti Pak Haji, nanti bukan di kawan itu dalamnya nanti saya koordinasi dengan orang yang di sana ada berapa sekarang nilainya. Kalau kemarin 700 gram, ada yang 500 gram, kumado mana? 300 gram ada. Tik, amal betik itu. Ayah ke sana nanti kira ada perwakilan nanti. Saya harus diikuti dengan siapa nanti? Siapa yang mau ikut dengan saya? Ya, ada beberapa orang yang saya bawa ke tempat penyembelihannya. Kenapa? Karena dia akan yakin kita kerja. Kenapa? Karena kita ketika menyembelih itu nanti disebutkan namanya. Namanya Sa'anu, bismillah. Nama Sa'anu lah. Terkadang orang yang tidak ikut menyaksikan keluar walau lansia. Yang dipositif. Alhamdulillah. Jadi uang dikumpulkan di mana-mana. Pas kali itu tinggal mana tinggal usaha tentunya. Ayam itu. Orang sebatas akid, orang yakin orang hadiran. Walaupun enggak semuanya. Saya minta nanti profilannya karena jauh lumayan juga. Lumayan lah jauh. Itu kemudian sananya pusing gitu, banyak barang-barang sembelihan. Ya kalau mau ngabring orang ngobrol itu kurang catatan tur gitu. 20 orang sudah menarik dengan lagi esnya kurang ngabring insyaallah. Maka nanti mungkin jadi orang bedakan ya kurban kurban sedang tamat ayat pun nanti kita akan insyaallah. Kalau kurban nanti bisa sembelih tanggal 11. Kalau untuk yang utama tuh biasanya di hari itu. Yang tanggal 12-nya setelah kita pulang ke nggak apa-apa. Selama kita masih ada di
Paham ya? Makanya singkat kata saya tanya. Saya nemu orang ngabur ini ke tempat damnya, ke tempat sebelihan orang nonton gitu. Insya Allah kayak orang nyewa mobil, ya. Dalam rangkanya jalan-jalan. Gimana kambingnya? Ada yang beli, ada yang 700 real sama dengan taman kambingnya. Makanya kita langsung ambil. Ambil mau biar langsung lah ke orang yang penjualnya ini. Sakit, cuma sakit langsung nyambung. Balik kontak bang. Yang kontak susah hari itu enggak? Itu 7 hari itu kan. Hayang kontak, terus berontak. Pokoknya mah mempengaruhi itu orang-orangnya, orang korbannya, mempengaruhi itu orang hati. Ya Allah, pahala badan. Nah gitu. Nah jadi setelah kita selesai rangkaian haji, baru kita nanti akan diangkut, akan pindah hotel ke depan, ke lapisan gitu katanya. Kemudian di sana juga kalau orang yang mau umroh lagi, silahkan. Mau bareng-bareng, mau masing-masing, ya kayak umrohan aja lah. Nah segitulah. Nanti ada hal-hal yang belum ini kita bahas, masih panjang belum. Di sana pun nanti ada kajian-kajian. Setiap hari kita ada kajian. Apakah kita guru kita, apakah kita bergabung dengan yang lainnya. Yang penting ada kita yang masuk. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah berikan izin untuk kita bisa melaksanakan haji tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, lancar segala halnya, lancar semuanya. Allahumma ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, aslih lana, ya Allah, kembalikan mudahkan kepada kami urusan kami semua. Wala taj'al wala takilna ya Allah anfusina qurratan. Jadi ya Allah, kurang mungkin ke Allah Subhanahu wa taala, mudahkan segala urusan kami. Jangan kau serahkan urusan kami sendirian tanpa dibantu dan tolongan dibacakan. Mudah-mudahan barokah saudara. Karena keikhlasan, kesabaran, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Ya ini orang sudah beristighfar, sudah Allah Subhanahu wa taala yang ketampunan. Jangan kurang dari 1000 kali istighfar. Subhanallah wa bihamdihi. Mudah-mudahan ketika sebelum kita berangkat sudah dalam keadaan ulah mengadakan tobat ke Allah, ulah tobat keluar menjadi menggunakan zat alam maha suci Allah Subhanahu wa taala. Cekap ini abdi teh ngajar waktu mah jam 5 itu udah apa sunya. Hanya kopi beli gitu di Payun, res heula, orang kopi beli heula. Jam berapa? Asar kan? Asar, mangga. Asal heulanya orang beli heula atau napi asal heula mangga langkung, pas kitu orang tadi orang penutupan. Balik kumaha saya nanya. Tutup ayeuna atau kumaha? Asal dulu. Oh iya kita aya koper dacar. Tak itu aja biar tenang, asal dulu aja ngopi heula, nanti kita tanya lagi sambil pembagian perlengkapan baru kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.